Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Selamat jumpa lagi di acara kita Ngobrol Spiritual bareng Abi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kita akan mengkaji atau membahas tentang solusi spiritual. Bagaimana caranya mengubah masalah menjadi berkah. Hal ini perlu kita perbincangkan bersama. Jadi bukan maksud saya ingin mengajari atau menggurui. Saya ingin berbagi pengalaman dengan sobat-sobatku semua. Sebab saat ini banyak betul masalah yang datang kepada masyarakat kita. Semua orang tentu tidak ingin dirundung masalah. Namun, apa daya, realitanya berbagai persoalan datang mendera setiap hari. Maka hari ini tidak ada orang yang tidak menghadapi problem dalam hidupnya. Karena sesungguhnya masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Maka dari itu, sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jangan dipermasalahkan jika Anda punya masalah. Saya juga sedang berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang saya hadapi. Jadi sama dengan Anda. Sementara itu, jutaan orang, masyarakat kita pun sedang putar otak menghadapi masalah kesulitan ekonomi. Bangsa kita sedang berusaha mengatasi masalah laju inflasi dan ancaman resesi tahun 2023. Demikianlah berbagai ragam masalah setiap hari mendera kehidupan kita. Masalah juga
bukan soal fisik semata. Kadang-kadang bahkan melibatkan batin atau jiwa. Begitu beratnya masalah yang dihadapi, bahkan bisa membuat orang yang tadinya sehat bisa jatuh sakit, stres, bahkan ada yang gila. Nauzubillah min zalik. Namun demikian, masalah itu sejatinya bukanlah cara Allah menghancurkan atau menghukum kita. Bisa jadi inilah cara Allah akan menaikkan kelas kita dalam kehidupan yang kita jalani hari ini. Sangat bisa jadi berbagai masalah yang menimpa kita ternyata cara Allah mendewasakan kita agar kita bisa lebih berkualitas dan meningkat kehidupannya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang artinya kurang lebih, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan penjelasan dalam ayat tadi, bisa jadi Allah ingin menguji hidup kita lewat masalah-masalah yang ada. Lewat ujian tadi, Allah juga hendak menakar sejauh mana kemampuan bersabar kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, masalah juga datang sebagai teguran. Jadi masalah juga datang sebagai teguran Allah atas segala dosa dan kelalaian kita dalam menjalani hidup. Yuk kita simak ayat berikut untuk memahaminya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Jadi musibah, masalah, problem hidup itu bisa sebagai ujian, tapi bisa juga sebagai teguran dari Allah atas kesalahan kita selama ini. Jadi, apapun bentuknya, apakah itu penyakit, masalah keluarga,
kesulitan ekonomi, dan berbagai musibah lainnya, itu adalah pepeling dari langit. Pepeling untukku, untukmu, dan untuk kalian semua. Pepeling, nasihat, sekaligus surat cinta dari Allah. Tentu ada pelajaran di dalamnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Maka dari itu, berbagai problema kehidupan yang kita hadapi sesungguhnya mengajak kita semua untuk benar-benar bertobat, merenung, dan bermuhasabah atas apa saja yang pernah kita lakukan. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini sesungguhnya bisa jadi teguran dari Allah agar kita bertobat, merenung, introspeksi diri atas kelakuan kita selama ini. Baik sebagai pribadi antara kita sebagai hamba ciptaannya dengan Allah sebagai Sang Khalik, maupun sebagai anak bangsa dalam perilaku kita di negeri tercinta ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, yuk kita berhenti sejenak agar bisa merenung dan introspeksi diri. Duduk dengan tenang seraya muhasabah diri. Sehingga kita bisa mengambil hikmah di balik kejadian yang kita hadapi. Lalu kita jadikan sebagai momentum untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi sobat-sobatku, Anda, saya, kita semua harus mau merenung, meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah diri. Nah, dengan bermuhasabah tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena saat itu kita bisa mengevaluasi diri kita. Seiring dengan itu, mendekatkan diri kepada Allah adalah solusi terbaik untuk mengatasi segala masalah. Karena kita akan dikaruniai oleh Allah keberuntungan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah itu pada hakikatnya amat dekat dengan hambanya. Bahkan menurut Al-Quran, Allah justru lebih dekat kepada manusia ketimbang urat nadinya. Namun kedekatannya itu tidaklah bersifat fisik, melainkan bersifat rohani dan spiritual. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam surat
Qaf ayat 16. Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Makanya, sebagai orang beriman yang berakal, kita harus yakin sesulit apapun situasi finansial yang dihadapi, seberat apapun penyakit yang diderita, sebesar apapun utang yang saat ini menjerat, pasti ada solusi spiritual untuk setiap masalah. Jadi, apapun masalahnya, selalu ada solusi spiritual untuk menyelesaikannya. Sobat-sobatku yang dikasih, sayangi Allah. Mungkin selama ini saat menghadapi masalah, baik itu kesehatan, keuangan, atau kesulitan hidup, Anda sering mengandalkan kecerdasan intelektual untuk menyelesaikannya. Namun, melalui paparan ini, kami ingin memperkenalkan kepada Anda how to solve a problem with spiritual solution, yaitu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan solusi spiritual. Ya, hanya spiritualitas yang dapat memecahkan masalah Anda. Maka dari itu, kami ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada kekuatan spiritual luar biasa di dalam diri Anda yang mengandung solusi untuk masalah Anda. Selanjutnya akan kami perkenalkan berbagai tradisi dan laku spiritual untuk membantu Anda melepaskan diri dari jeratan dunia material dan keluar dari kesulitan finansial, serta sembuh dari berbagai penyakit, insya Allah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas adalah pandangan yang menyangkut rasa keterkaitan antara manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Karena itu, manusia selalu mencarinya. Manusia dapat melakukan hal ini karena dia tidak hanya terdiri dari tubuh, melainkan juga jiwa yang bersifat rohani atau spiritual. Nah, jadi teman-teman semua, jangan terpengaruh oleh pandangan-pandangan orang ya. Ingatlah bahwa kita ini bukan makhluk material. Kita ini makhluk spiritual yang sedang terperangkap di dunia material. Sehingga manusia yang sudah mendapat pencerahan tentu akan menyadari bahwa dirinya berasal dari Allah
dan suatu saat akan kembali kepadanya. Nah, karena itulah kita perlu berusaha untuk mengenal diri kita sendiri dan Allah itu sendiri. Dan disinilah spiritualitas berperan dalam kehidupan kita. Jadi, solusi spiritual itu berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Allah yang diikuti oleh suatu praktek tindakan rohani atau laku spiritual. Nah, selanjutnya diiringi dengan doa yang khusyuk, memohon petunjuk dan pertolongannya. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran memerintahkan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan untukmu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Jadi sedikit banyak sudah mulai terbuka teman-teman. Solusi spiritual itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, salah satu bentuk hubungan itu adalah dengan doa. Jadi Allah bilang, minta kepadaku, aku kasih. Jadi silahkan teman-teman merenung sebentar. Kapan terakhir kita berdoa dengan khusyuk dan keyakinan? Nah, insya Allah, Allah kabulkan doa kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan demikian, solusi spiritual yang kami maksud adalah solusi yang bersandar kepada kekuatan yang tak terbatas, kepada kekuatan yang unlimited power, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan petunjuk darinya. Sehingga solusi spiritual bisa mengubah masalah menjadi berkah. Maka bisa dipastikan adalah langkah solutif yang paling terbaik. Nah, namun sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa selalu ada solusi spiritual untuk segala masalah. Parahnya lagi, seringkali bagi orang-orang yang keimanannya kepada Allah masih sangat minim, justru meragukan akan kebenaran dan keampuhan solusi spiritual itu. Jadi beragam alasan, beragam bantahan, beragam alasan orang yang tidak percaya pada solusi spiritual. Antara lain sebagai berikut. Pertama, tumbuh dalam keluarga yang tak beriman. Kedua, menganut faham ateisme. Ketiga,
mengalami depresi spiritual. Keempat, terjangkiti virus cara pandang rasionalisme dan materialisme. Kelima, mengklaim dirinya berpikir rasional, logis, dan ilmiah. Keenam, pendidikan yang lebih kedepankan logika, sulit untuk menerima hal gaib. Ketujuh, mungkin pernah tertipu oleh paranormal. Demikianlah berbagai penyebab dan alasan mengapa banyak orang masa kini mengabaikan solusi spiritual. Apalagi mereka yang dirinya telah diselimuti atau dinominasi cara pandang rasionalisme dan materialisme. Padahal nenek moyang bangsa Indonesia sangat memperhatikan sisi spiritual dalam kehidupannya. Kebutuhan spiritual tidak hanya terkait pada hubungan manusia dengan Tuhannya, namun spiritualitas juga melindungi kebebasan individu dan kebebasan serta kemerdekaan bangsa. Maka orang-orang dahulu itu pada waktu mereka masih memakai spiritual luar biasa. Berdasarkan bukti-bukti peninggalannya, kepercayaan terhadap supranatural sudah ada sejak masa lalu. Bahkan dari tangan nenek moyang kita yang memiliki kekuatan spiritual itu lahir sederet karya yang spektakuler. Ya, sebut saja Candi Borobudur, Rumah Gadang Anti Gempa, Kapal Jung Jawa, berbagai keris pusaka, bermacam jenis kuliner Nusantara, dan banyak lagi warisan budaya dan teknologi tinggi karya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sobat-sobatku yang dikasihi sayang Allah, apa karya kita? Apa karya anak bangsa kita hari ini? Kalau paku pun harus impor, jarum harus impor, garam pun harus impor. Nah, inilah kita perlu merenung. Karena kita mengabaikan spiritual. Padahal, nenek moyang kita tidak hanya memiliki warisan budaya yang luhur dan unik, namun berbagai kebudayaan milik bangsa Indonesia hari ini juga sudah mendunia. Sampai saat ini masih ada yang bisa kita saksikan dan kita rasakan manfaatnya. Nenek moyang kita menyadari betul kalau hanya menggunakan pikiran, maka pikiran manusia ada batasnya. Apalagi kalau hanya mengandalkan tenaga manusia. Tentu kekuatannya lebih terbatas lagi. Maka beliau-beliau itu di masa lampau berkarya dengan mendayagunakan kekuatan spiritual yang telah dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa
kepada setiap manusia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Jika kita ingin mendapatkan solusi spiritual, berarti kita harus mengakses sumber kekuatan spiritual itu. Dengan demikian, kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah adalah sumber penyelesaian dari segala masalah di dunia ini. Untuk itulah, kita perlu melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam. Mendirikan sholat tahajud, menjemput solusi terbaik ke hadiratnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, maka segeralah berwudu, sujud, pasrah diri, dekatkan diri pada Allah, rasakan kehadiran Allah bersama Anda. Sekiranya Anda tidak merasakan apapun, yakinkan diri Anda hadir di hadapan Allah. Allah sedang menatap Anda dengan penuh kasih, siap mengampuni dosa-dosa Anda, mendengarkan keluh kesah Anda, dan segera memberikan pertolongan dan solusi terbaik untuk Anda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, segera ungkap masalah Anda, curhatlah sama Allah, menangislah sama Allah, dan lanjutkan berzikir, serta biarkan Allah menuntun hidup Anda kepada solusi yang sudah disediakan untuk masalah Anda. Berdoalah dengan pelan dan sungguh-sungguh, penuh keyakinan bahwa sesungguhnya Allah bersama kita kapanpun, dimanapun, termasuk saat kita sedang bermasalah dan membutuhkan pertolongannya, agar masalah kita cepat teratasi. Berikut ini doa yang harus Anda wiridkan sebanyak-banyaknya setiap hari. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, demikianlah teman-teman, sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sekedar pengantar tentang solusi spiritual yang bisa mengubah masalah menjadi berkah. Intinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah solusi spiritual. Nah, ini kan menyangkut keimanan, menyangkut keyakinan. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, mau usul, atau ada saran, ya silahkan. Kita santai saja, kita ngobrol. Ya, adapun tadi saya menyampaikan pengantar, itu kan sekadar supaya kita ada bahan untuk diperbincangkan malam ini. Jadi saya mohon maaf
Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, bukan sengaja ingin menyakiti atau menyinggung perasaan teman-teman semua, sobat-sobatku, jadi saya mohon maaf. Sikap, kata-kata maupun penyampaian kurang bagus. Untuk itu, malam ini kita sudahi dulu pertemuan kita. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.